Hai semua, kembali lagi di Cynthia Wahyu Channel. Kali ini kita akan masuk materi keanekaragaman hayati. Ini adalah topik yang mungkin kalian dapatkan saat kalian duduk di bangku kelas 10. Nah, keanekaragaman hayati ini akan kita bagi menjadi dua, di mana pada sesi ini kita akan belajar apa pengertian keanekaragaman hayati, bagaimana tingkatan keanekaragaman hayati. Oke, jadi Miss harap kalian boleh menyiapkan notebooknya untuk menuliskan hal-hal penting yang akan Miss sampaikan dalam video ini. Nah, adik-adik sudah pada siap belajar kan? Pengertian keanekaragaman hayati yang biasanya disebut juga dengan kata biodiversitas. Arti dari keanekaragaman itu berarti beragam, sedangkan hayati adalah segala sesuatu yang hidup di alam. Jadi, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi akibat adanya perbedaan warna, bentuk, ukuran, tekstur, sifat, jumlah, habitat. Jadi benar-benar sangat bervariasi ya, karena seperti yang kita lihat juga bahwa di bumi ini atau di lingkungan kita, makhluk hidup benar-benar sangat bervariasi dan beragam-ragam. Nah, hal tersebut terjadi tentunya karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Bisa karena adaptasi si makhluk hidup terhadap lingkungan. Bisa juga terjadi akibat dampak evolusi. Oke, sampai di sini adik-adik semua paham ya tentang pengertian keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, di sini juga Miss mempersilahkan kalian untuk memberi pertanyaan apabila ada hal-hal yang sepertinya kurang kalian pahami. Jadi cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah, keanekaragaman hayati ini atau biodiversitas tentunya dapat terjadi pada semua makhluk hidup. Bisa pada manusia, bisa juga pada hewan, dan juga tumbuhan. Hal tersebut bisa terjadi pada organisme tingkat rendah sampai ke organisme tingkat tinggi. Jadi sekarang kita akan bahas bagaimana tingkat keanekaragaman hayati ini. Nah, jadi secara umum dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kita akan membahas satu persatu. Oke, sekarang kita akan masuk ke keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen ini dapat terjadi karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam satu spesies makhluk hidup. Untuk itu, keanekaragaman tingkat gen disebut juga sebagai varietas, di mana dalam satu spesies tumbuhan terjadi banyak variasi. Nah, ini adalah salah satu contoh keanekaragaman tingkat gen, seperti bunga mawar. Bunga mawar yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada banyak jenis warnanya. Ada bunga mawar berwarna merah, berwarna pink, berwarna putih, berwarna orange. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya keanekaragaman gen. Artinya, dalam spesies mawar terjadi banyak variasi. Variasi mawar berwarna putih, mawar berwarna merah, pink, dan yang lainnya. Nah, jadi bukan hanya mawar atau tumbuhan lainnya yang mengalami ini, manusia juga. Seperti Miss, seperti kalian, dan yang lainnya. Ada yang kulitnya putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit hitam, ada yang memiliki rambut lurus, ada yang memiliki rambut ikal, bahkan ada yang berambut keriting. Jadi tentunya yang membuat semua perbedaan itu adalah gen. Nah, seperti kita, mungkin di antara kamu ada yang benar-benar tidak mirip dengan orang tuanya, tidak mirip dengan papa,
jadinya lebih mirip ke mama. Artinya kamu memiliki gen yang lebih dominan dari mama kamu. Mungkin kamu memiliki rambut yang keriting, padahal mama tidak keriting, tapi papa memang rambutnya keriting. Artinya kamu lebih mendominasi gen dari papa kamu yang berambut keriting, sehingga kamu pun memiliki rambut keriting. Begitu juga dengan kulit. Begitu juga mungkin dengan bentuk wajah dan juga bentuk mata. Artinya semua perbedaan dari makhluk hidup itu memiliki gen yang berbeda-beda. Paham sampai di sini ya? Nah, sekarang kita ambil contoh dari hewan. Nah, bagi kalian yang memiliki kucing mungkin, kucing juga banyak variasinya. Ada dia kucing jenis kucing hutan, kucing rumahan, dan kucing Anggora. Begitu juga dengan kelinci, ya. Mereka juga memiliki banyak variasi. Nah, apa itu keanekaragaman tingkat spesies atau jenis? Keanekaragaman ini adalah keanekaragaman yang ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok hewan makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Nah, contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies pada hewan ini yaitu bisa kita lihat pada singa, macan tutul, harimau, dan kucing. Nah, keempat hewan ini memiliki keanekaragaman jenis, yaitu dari bentuk tubuhnya dan juga bagaimana rambutnya. Namun, walaupun mereka beraneka ragam jenis, mereka tetap tergolong pada famili yang sama, yaitu famili Felidae. Nah, bagaimana dengan keanekaragaman jenis atau spesies pada tumbuhan? Nah, di sini Miss akan berikan contoh yaitu pohon kelapa, pohon aren, dan pohon palem. Ketiga tumbuhan ini memang memiliki perbedaan dari buahnya mungkin ya, bahkan juga nama spesies mereka saja sudah berbeda. Namun tumbuhan ini masuk ke famili yang sama, yaitu famili Arecaceae atau pinang-pinangan atau yang biasa juga kita sebut dengan palem. Selain itu juga bisa kita lihat pada jahe, lengkuas, dan kunyit. Jadi jahe, kunyit, dan lengkuas ini masih masuk ke famili yang sama walaupun beraneka ragam dari warnanya dan dari bentuknya, yaitu mereka masuk ke kategori famili Zingiberaceae. Nah, Miss harap adik-adik semua paham sampai di sini ya. Ayo yang belum subscribe coba ditekan tombol subscribe-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke tingkatan terakhir, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh letak geografis. Dari letak geografis ini, maka terjadilah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini mempengaruhi temperatur, suhu, curah hujan, bahkan intensitas cahaya. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan adanya perbedaan dan keanekaragaman jenis, flora dan fauna di bumi. Baik mungkin di negara kita dengan negara lain di luar negeri. Akan ada tumbuhan atau hewan yang bisa jadi tumbuh di Indonesia, namun tidak tumbuh di Eropa, atau sebaliknya. Tumbuhan dan hewan yang hidup di Eropa bisa jadi tidak dapat hidup di Indonesia. Nah, ekosistem ini dibagi menjadi dua. Ada ekosistem darat dan ada juga ekosistem perairan.
Dan tentunya flora dan fauna yang dapat hidup di ekosistem darat akan berbeda cirinya atau bentuk tubuhnya dengan flora dan fauna yang dapat hidup di perairan. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, ekosistem darat. Karena di ekosistem darat ini akan memunculkan banyaknya bioma. Bioma yang pertama adalah hutan hujan tropis. Nah, wilayah hutan ini tentunya beriklim tropis, di mana di sini akan sangat memungkinkan banyaknya keanekaragaman karena di hutan hujan tropis curah hujannya sangat tinggi. Itulah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan flora dan fauna akan semakin bagus. Contohnya itu negara kita di Indonesia. Jadi flora dan fauna di Indonesia itu sangat heterogen atau banyak sekali dan berbeda-beda. Itulah akibat dari hutan hujan tropis. Nah, yang kedua adalah savana. Nah, daerah ini didominasi oleh rumput dan hanya sedikit pepohonan. Dan biasanya savana ini hanya ditemukan di daerah beriklim tropis. Oke, yang ketiga ada padang rumput. Nah, tentunya berarti di daerah ini didominasi oleh rumput. Daerah padang rumput ini biasanya dijumpai di daerah yang beriklim tropis dan juga beriklim subtropis. Dan tentunya di daerah padang rumput juga itu memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga rumput di daerah ini akan tumbuh dengan subur. Dan jika dilihat di daerah padang rumput berarti hewan yang sering hidup di sana adalah hewan-hewan yang tergolong ke dalam herbivora atau pemakan rumput. Nah, jadi Miss, apa beda dari savana dengan padang rumput? Nah, sudah terlihat sangat jelas, yaitu di savana meskipun didominasi dengan rumput namun masih ada pepohonan sedikit. Tapi di padang rumput itu sama sekali tidak ada pohon. Oke? Selanjutnya gurun. Nah, gurun ini memiliki temperatur dan suhu yang sangat ekstrim atau sangat panas dan curah hujannya juga sangat rendah. Dan biasanya tekstur dari daerah ini sangat tandus atau kering. Sehingga makhluk hidup yang biasanya mungkin ditemukan di gurun ini adalah makhluk hidup berupa tumbuhan yang tidak terlalu membutuhkan banyak air, seperti kaktus. Hewan yang dapat hidup di tempat ini tentunya juga harus tahan terhadap kondisi di sana, yaitu seperti unta. Selanjutnya hutan gugur. Nah, hutan gugur ini biasanya berada di daerah yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah, selanjutnya ada bioma taiga. Nah, daerah ini adalah daerah yang juga biasanya di daerah bermusim 4. Oke, dan tumbuhan yang hidup di daerah ini adalah jenis tumbuhan yang memiliki daun berbentuk jarum seperti pinus dan cemara. Dan yang terakhir ada bioma tundra. Nah, bioma tundra ini adalah bioma yang paling rendah, yaitu di daerah kutub atau Antartika. Sehingga daerah ini mendominasi musim dingin. Oke, sampai di sini paham ya? Sekarang kita akan lanjut bagaimana ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini biasanya dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem yang berada di air tawar dan ekosistem yang berada di air asin. Nah, air tawar ini memiliki suhu yang rendah dan juga kadar garam yang rendah. Pembagian ekosistem air tawar ini ada lagi. Yang pertama itu ada lentik atau yang airnya tenang seperti di danau dan rawa.
Kedua, lotik, yaitu yang airnya mengalir seperti di sungai dan air terjun. Nah, ekosistem air tawar ini dibedakan berdasarkan keadaan airnya ya. Lalu bagaimana dengan ekosistem air asin? Nah, ekosistem air asin ini dibedakan menjadi laut dalam, terumbu karang, estuari seperti padang lamun dan hutan mangrove, lalu pantai pasir dan pantai batu. Perbedaan air asin dengan air tawar tentunya tadi sudah Miss jelaskan bahwa si air tawar suhu dan kadar garamnya rendah, sedangkan si air asin tentunya suhu dan kadar garamnya tinggi. Nah, itulah yang menjadi faktor ditemukannya perbedaan atau keanekaragaman yang sangat berbeda di ekosistem air tawar dan juga di ekosistem air laut atau air asin, yaitu flora dan faunanya benar-benar sangat berbeda dari cara beradaptasi dan juga bentuk tubuhnya. Nah, di sini Miss akan tambahkan bagaimana komponen biotik di ekosistem perairan. Yang pertama itu diduduki oleh plankton. Plankton ini adalah organisme yang bergeraknya secara pasif, seperti zooplankton dan fitoplankton. Yang kedua ada kelompok nekton. Nah, nekton ini adalah organisme yang bergerak aktif. Contoh dari nekton ini ada ikan hiu dan berbagai jenis ikan lainnya yang ada di perairan, juga termasuk cumi-cumi, gurita, ubur-ubur ya. Komponen yang ketiga yaitu neuston. Nah, neuston ini adalah kategori tumbuhan yang sering hidup atau mengapung di atas permukaan air seperti lotus, teratai, juga capung. Selanjutnya ada bentos. Nah, ini adalah organisme yang biasa hidup di dasar perairan seperti kepiting, cacing, dan udang. Dan yang terakhir adalah perifiton. Nah, organisme ini adalah organisme yang sering menumpang hidup atau menempel pada organisme lain seperti ganggang dan juga siput. Oke? Nah, sampai di situ Miss harap semua paham ya. Kalian juga boleh sambil menuliskan hal-hal penting yang sudah Miss sampaikan dalam video. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit bagaimana tipe keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Seperti yang Miss katakan di awal bahwa ada perbedaan flora dan fauna di bagian Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Oke, dan di sini ada 3 tipe flora dan faunanya. Yang pertama ada tipe asiatis. Biasanya ada harimau, gajah, badak, juga ada monyet, dan tidak ketinggalan seperti tumbuhan endemik seperti Rafflesia arnoldi. Nah, berarti flora dan fauna ini meliputi daerah di bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, tipe yang kedua adalah tipe peralihan. Berarti ini adalah kumpulan flora dan fauna yang hidup di wilayah Indonesia bagian tengah seperti di Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nah, bagaimana dengan flora dan faunanya? Nah, karena dia adalah tipe peralihan yang artinya di antara tipe asiatis dan tipe australis, berarti di tipe peralihan ini masih ditemukan kera dan juga kuskus. Nah, bagaimana dengan floranya? Flora di tipe peralihan ini didominasi oleh jenis rempah-rempah seperti cengkeh, buah pala, cendana, dan juga anggrek. Tentunya juga ada hewan endemik yang ditemukan di daerah ini seperti anoa,
komodo, rusa, dan burung maleo. Nah, tipe yang terakhir ada tipe australis. Artinya, tipe ini berarti di bagian Indonesia bagian timur, yaitu Papua dan sekitarnya, juga Maluku dan sekitarnya. Hal unik dari tipe australis ini, berbagai hewannya itu mirip dengan hewan yang ditemukan di Australia. Jenis flora yang dapat ditemukan di sini ada pohon sagu, juga matoa. Sedangkan faunanya bisa kita temukan burung cendrawasih, burung nuri, dan juga kanguru pohon. Oke adik-adik, tidak terasa materi kita sudah selesai. Jadi Miss harap video pembelajaran ini berguna untuk kalian. Dan jangan lupa tetap dukung channel Miss dengan cara like video ini setelah kamu tonton. Dan tentunya bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.